sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mahasiswa Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mengatasi kenakalan remaja, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Agama Kristen oleh dosen pengampu Enci Pendeta Dr. Yesi Kenny Yakob, Magister Teologia, Magister Pendidikan Kristen. Apa itu remaja? Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan tidak menyenangkan bagi lingkungannya, keluarga, dan orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas diri. Sekarang kita bahas teori landasan tentang kenakalan remaja. Masa kanak-kanak, remaja atau dewasa dan kemudian menjadi orang tua tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan masa remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Masa remaja sering menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua. Masa remaja sering menjadi pembahasan dalam banyak seminar. Padahal, bagi si remaja sendiri, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, para orang tua hendaknya berkenan menerima remaja sebagaimana adanya. Jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan. Dan sekarang kita bahas dalam pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah sebuah perubahan anak remaja usia belasan tahun yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpan dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dan penyebab kenakalan ulah para remaja yang masih dalam taraf pencarian jati diri seringkali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan, seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura, seperti minuman-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya sebagai. Itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, remaja secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, di dalamnya ada kepribadian, kondisi fisik, status, dan perannya di masyarakat.
Yang kedua, faktor internal. Di dalamnya ada yang pertama, kondisi lingkungan, keluarga, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik atau kurang efektif, kondisi geografis atau kondisi fisik alam, faktor kesengajaan ekonomi dan disintegritas politik, faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat atau revolusi. Dan sekarang kita bahas dalam gejala mengalami kenakalan remaja. Yang pertama, anak-anak tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Yang kedua, anak-anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah atau di sekolah. Yang ketiga, anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Yang keempat, anak-anak yang suka berbohong. Yang kelima, anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian. Yang keenam, anak-anak yang mengalami fobia dan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal. Yang ketujuh, anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat tertentu. Upaya dalam mengatasi kenakalan remaja sebagai berikut. Yang pertama, tindakan preventif. Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Yang kedua, ada tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jerah dan tidak berbuat hal yang menyimpan lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu untuk mengubah tingkah laku pelanggaran remaja itu dengan memberikan pendidikan. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain kegagalan mencapai identitas, peran, dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik, juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin yang pertama. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi.